Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang sungguh tak akan sanggup kita menghitungnya. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita lupa, tidak menjadikan kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita, dengan seringnya kita menyebut nama beliau ketika kita membaca sholawat, maka insya Allah kita menjadi umat-umatnya yang dicintainya, sehingga kita diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari agar terbina sebuah masyarakat yang harmonis, sebuah masyarakat yang tentram, maka di antara aturan yang Allah tetapkan adalah bahwa kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh kita saling mengejek, tidak boleh kita saling meremehkan orang lain. Karena perbuatan yang demikian itu bisa menyebabkan orang lain tersinggung, marah dan lain sebagainya, yang bisa jadi mereka akan membalas, sehingga kehidupan bermasyarakat itu akan menjadi gaduh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Artinya kurang lebih demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, hendaklah satu kaum, hendaklah segolongan orang tidak menghina, tidak meremehkan golongan atau sekelompok yang lain. Asa, boleh jadi, ayyakunu khairan minhum, bisa jadi mereka yang dihina itu justru khairan minhum, lebih baik daripada yang menghina, lebih baik daripada yang meremehkan. Wala nisa'un, dan hendaklah kaum wanita itu tidak menghina min nisa'in, wanita-wanita yang lain. Asa ayyakunna, boleh jadi wanita-wanita yang dihina, yang diremehkan itu mungkin dia justru lebih baik, khairan minhunna, daripada yang menghina. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghina ataupun meremehkan orang lain. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana apabila kita yang dihina? Bagaimana apabila kita dimaki atau dimarahi oleh orang lain? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita dihina orang, atau dimaki orang, atau dicaci orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang artinya kurang lebih, dan sungguh man sabara, orang-orang yang dia dihina, dizolimi, dicaci dan sebagainya, walaman sobaro, ketika dia bersabar, wa ghafaro, dan dia memaafkan mereka yang telah menghinanya, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian, lamin azmil umur, termasuk perkara-perkara yang agung, yang mulia. Jadi salah satu di antara cara yang Allah berikan petunjuk kepada kita saat kita dihina, dimaki atau diremehkan orang adalah dengan kita bersabar, tidak membalas makian mereka. Bahkan kalau perlu, wa ghafara, kita memaafkan mereka.
Kemudian cara yang berikutnya yang juga Allah sampaikan untuk menghadapi orang-orang yang menghina, mencaci atau meremehkan kita, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya kurang lebih demikian, idfa', tolaklah keburukan itu, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Tolaklah keburukan seperti makian, hinaan dan lain sebagainya dengan memberikan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga tidak ada lagi antara orang yang memaki dengan yang dimaki, orang yang berbuat buruk dengan yang dizalimi, tidak ada lagi adawatun, permusuhan. Bahkan ka'annahu waliyyun hamim, bahkan seakan-akan mereka telah menjadi teman yang akrab. Ini cara berikutnya yang bisa dilakukan ketika ada orang mendolimi kita, memaki kita, menghina kita, maka kita boleh membalas. Tapi justru membalasnya adalah dengan yang berkebalikan. Mereka memberikan keburukan, kita membalas dengan kebaikan. Ada beberapa kisah inspiratif yang bisa kita jadikan teladan. Yang pertama, ini kisah tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Pada suatu hari, Abu Bakar sedang bercengkrama, duduk-duduk bersama dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba ketika Abu Bakar sedang asik bercengkrama dengan Rasulullah, datanglah seseorang Arab Badui, orang Arab yang tidak berpendidikan, dari desa pelosok, yang tidak pernah mendengar, tidak pernah mendapatkan pengetahuan apa-apa. Dia begitu datang, dia langsung berdiri dan memaki-maki Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali umpatan-umpatan, kata-kata kotor yang dia keluarkan. Tetapi Abu Bakar hanya diam saja, Abu Bakar hanya tersenyum. Rasul melihat Abu Bakar tenang dan senyum, Rasul pun bahagia dan tenang dan tersenyum pula. Ternyata Arab Badui ini ketika dia memaki Abu Bakar, menghina dan sebagainya, namun hanya ditanggapi demikian, dia kemudian bukan berhenti, tapi dia kemudian menambah lagi kata-kata makiannya lebih pedas, lebih menyakitkan lagi. Namun Abu Bakar tetap tenang, tetap tersenyum, dan tidak beranjak dari tempat duduknya. Rasul melihat keadaan seperti itu pun bahagia memperhatikan Abu Bakar tenang. Ternyata Arab Badui tersebut belum berhenti. Merasa belum berhasil memancing emosi Abu Bakar, dia pun memaki-maki dengan makian yang lebih pedas lagi. Hingga akhirnya Abu Bakar kemudian berdiri dan membalas makian tersebut. Begitu Abu Bakar berdiri dan membalas makian tersebut, maka tanpa berkata-kata Rasul langsung pergi meninggalkan Abu Bakar. Melihat Rasul pergi meninggalkannya, Abu Bakar menjadi kaget dan bingung. Akhirnya dia berlari, setengah berlari mengejar Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasul, tolong jelaskan kepadaku kenapa engkau pergi begitu saja meninggalkanku?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Wahai Abu Bakar, ketika pertama kali engkau dihina, dicaci maki oleh orang Arab Badui tadi, engkau hanya tersenyum, engkau diam saja. Aku senang sekali, aku bahagia, karena pada saat itu kulihat ribuan malaikat berbondong-bondong datang. Mereka mengelilingimu, mereka memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu." Begitupun yang kedua, ketika Arab Badui tadi memakimu dengan makian yang lebih pedas, engkau pun tetap tenang dan tersenyum. Aku pun bahagia dan senang melihatnya, karena aku lihat malaikat makin banyak yang mengelilingimu, mendoakan kebaikan untukmu. Tetapi ketika Arab Badui tadi itu memaki lagi engkau, dan engkau kemudian tidak sabar, dan engkau kemudian membalasnya, maka kulihat malaikat kemudian bubar, dan bergantilah iblis yang berdatangan. Aku tidak suka itu, maka aku pergi meninggalkanmu. Itulah jawaban dari Rasulullah SAW. Ternyata ketika orang sabar,
Ketika orang dimaki kemudian dia sabar, justru malaikat-malaikat berdatangan untuk mendoakannya. Sungguh mulia apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah, kisah yang berikutnya tidak jauh-jauh ini dari Gus Dur, Presiden Indonesia. Pernah pada suatu ketika Gus Dur ini ketika sedang duduk-duduk bersama beberapa orang termasuk santri yang mendampinginya, dia didatangi oleh orang yang tidak sepaham dengan ide-idenya Gus Dur. Karena Gus Dur ini seringkali memiliki ide yang nyeleneh-nyeleneh. Orang yang tidak sepaham ini bahkan membenci Gus ini, menemui Gus Dur kemudian memaki-maki Gus Dur dengan berbagai kata-kata negatif. Tapi Gus Dur pun hanya diam saja. Gus Dur tetap tenang saja, sedikit pun tidak ada ekspresi marah, tidak ada kata-kata kalimat keluar membalasnya. Begitu orang tersebut pergi, santri yang mendampingi lalu bertanya, "Gus," dalam bahasa Jawa, "panjenengan kenapa diam saja? Panjenengan kenapa mendel mawon? Gus Dur, kenapa engkau diam saja ketika engkau tadi dimaki-maki seperti itu? Kenapa engkau tidak membalasnya?" Maka dengan tenang Gus Dur memberikan pertanyaan. Gus Dur diberi pertanyaan tapi justru dia balik memberikan pertanyaan. Coba jawab pertanyaanku. Apabila ada seseorang memberikan sesuatu kepadamu, lalu engkau tidak menerimanya, lalu pemberian itu jadi milik siapa? Maka santri itu pun menjawab, ya tentu menjadi milik kepada pemberinya. Pemberian itu kembali kepada pemberinya karena yang diberi menolak. Kata Gus Dur, benar sekali. Orang yang datang tadi yang menyampaikan makiannya dan sebagainya, dia sedang mengeluarkan sampah hatinya. Dia ingin memberikannya kepadaku, tapi karena aku tidak menerima, maka sampah hatinya itu akan kembali kepadanya. Seperti halnya orang yang ingin mengotori langit. Dia ingin mengotori langit dengan meludahi langit. Maka tentu ludahnya itu tidak akan kemana-mana, kecuali kembali ke wajahnya dia sendiri, kembali kepadanya. Begitulah, apabila orang berusaha menumpahkan sampah-sampah yang ada di hati dan pikirannya kepada kita, apabila kita menjawabnya, kita menanggapinya, berarti kita menerima sampah-sampah tersebut. Tapi kalau kita diam saja, maka sampah-sampah itu akan kembali kepadanya. Jadi kalau kita dimaki-maki orang, kata Gus Dur, diam saja karena makian itu akan kembali kepadanya. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dua kisah yang sangat inspiratif. Semoga kita bisa meniru. Manakala kita dimaki orang, dihina orang, maka cara terbaiklah cukup diam saja. Karena dengan diam seperti itu berarti makian-makian itu, sumpah serapah itu, hal-hal negatif itu tidak sampai kepada kita, tapi akan balik kembali kepada orang yang mengucapkannya. Mudah-mudahan renungan kita, mudah-mudahan kisah inspiratif ini bisa memotivasi kita untuk makin berhati-hati lagi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin ingin mengeluarkan segala sampah-sampah yang ada di hati dan pikirannya, sehingga kita bisa berhati-hati jangan sampai kita menerimanya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada kisah-kisah dan renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.